nasi goreng gas berdiri. Dan berangkat saya sendiri Kairulana dengan NIM 14 12 4041. Dan saya Abdullah dengan NIM 14 12 4030. Saya Abdul Aulia dengan NIM 14 12 4030. Dan saya Muhammad Nurdin dengan NIM 14 12 4033. Dan saya Jatana Dwi Kusono dengan NIM 14 12 4038. Kami akan meneliti tentang 5M dalam UMKM. Apa itu 5M? 5M sendiri yaitu istilah bahasa Inggris yang merujuk pada kemampuan produksi yang menunjukkan pada suatu UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah agar dapat beroperasi secara maksimal. Dalam UMKM sendiri terdapat 5 yaitu men yang merujuk pada manusia sebagai tenaga kerja. Misi sebagai fasilitas alat atau penunjang kegiatan perusahaan baik operasional maupun non operasional. Ketiga ada kami sebagai model untuk pembiayaan seluruh kegiatan UMKM. Dan yang keempat bahan bagus. Dan yang keempat material. Bahan bagus sebagai unsur utama untuk goreng sampai menjadi produk akhir untuk diserahkan pada konsumen. Yang kelima parameter metode atau prosedur sebagai panduan pelaksanaan kegiatan UMKM. Untuk profil UMKM-nya sendiri yaitu nasi goreng di Cak Arif. Untuk nama pemiliknya sendiri yaitu Cak Arif. Nama usahanya nasi goreng Arif. Alasan awal untuk memilih usaha ini berawal dari keinginannya untuk membuka setelah ikut teman. Untuk modal awalnya 6 juta dan didirikan pada tahun 2020 serta berada di alamat Jalan Menden Galuh nomor 6. Untuk faktor 5M yang pertama di sini men, saya akan menjelaskan tentang men sebagai sumber daya manusia. Men atau sumber daya manusia yang merujuk pada manusia sebagai tenaga kerja. Berdasarkan pertanyaan yang saya tanyakan kepada Pak Arif, berapa banyak kira-kira yang dibutuhkan dalam proses pembuatan nasi goreng? Jawaban dari Pak Arif sendiri hanya 2 orang, yaitu Pak Arif sebagai koki, sedangkan yang satunya karyawan sebagai pembantu untuk pengirisan bahan-bahan nasi goreng. Untuk yang kedua yaitu berdasarkan pertanyaan, untuk kedepannya dengan situasi pembeli saat ini, apakah Pak Arif ingin menambah karyawan? Dan jawaban dari Pak Arif sendiri tidak hanya karyawan, Pak Arif ingin membuka cabang baru di tempat lain. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang alat-alat untuk membuat nasi goreng. Berdasarkan pertanyaan, untuk alat apa saja yang dibutuhkan untuk membuat nasi goreng? Jawab Pak Arif yaitu tungku arang menjadi ciri khas dari nasi goreng Kediri, spatula, wajan, dan kipas arang. Dan berdasarkan pertanyaan yang kedua, untuk pembuatan nasi goreng butuh berapa lama untuk mengganti alat-alat untuk masaknya? Jawaban untuk Pak Arif yaitu tergantung dari dan berdasarkan pertanyaan yang kedua, untuk pembuatan nasi goreng kira-kira butuh berapa lama untuk mengganti peralatan alat untuk mengganti itu? Berdasarkan pertanyaan yang kedua, untuk pembuatan nasi goreng kira-kira butuh berapa lama untuk mengganti alatnya? Jawab Pak Arif yaitu tergantung dalam perawatan alat-alat tersebut. Ketiga kami uang sebagai modal untuk pembiayaan seluruh kegiatan UMKM. Berdasarkan pertanyaan yang saya berikan kepada Pak Arif, itu modal yang dikeluarkan dalam 1 hari berapa? Jawaban dari Pak Arif adalah modal
Jawaban dari Pak Arif untuk tiap satu porsi nasi goreng adalah 13.000. Dan pertanyaan yang keempat, silakan menjawab. Dan pertanyaan yang keempat. Dan pertanyaan yang keempat yaitu material. Bahan baku sebagai unsur utama untuk diolah sampai menjadi produk akhir untuk diserahkan pada konsumen. Pertanyaan pertama yaitu dalam pembuatan nasi goreng bahan apa saja yang dibutuhkan? Jawab Pak Arif. Beras, mie, ayam suwir, timun, sayur kol, dan tomat. Dan pertanyaan yang kedua, untuk bahan-bahan bisa dibeli di mana? Yang pasti di pasar. Yang kelima yaitu metode atau cara-cara. Metode prosedur sebagai pandangan perusahaan dijelaskan UMKM. Karena yang pertama, mengapa lebih memilih menggunakan arang daripada menggunakan kompor gas? Jawaban dari Pak Arif itu sendiri, karena sudah menjadi ciri khas makanan tersendiri. Yang masaknya menggunakan arang. Berdasarkan pertanyaan yang kedua, kenapa lebih memilih meracik bumbu goreng sendiri pada beli bumbu jaget? Karena yang kedua, mengapa lebih memilih meracik bumbu sendiri pada beli bumbu instan atau siap saji? Jawaban dari Pak Arif itu sendiri seperti pertanyaan pertama, karena itu sudah menjadi ciri khas dari makanan kota Kediri itu sendiri. Nah, dari UMKM Pak Arif sendiri, kendala-kendalanya yaitu dikarenakan cuaca yang tidak bisa diprediksi, terkadang sudah terlanjur membuka gerai tetapi tiba-tiba hujan yang menyebabkan adanya pembeli. Untuk kendala yang kedua yaitu lokasi yang kurang strategis karena ada di pinggir jalan, menyebabkan ketidaktahuan orang-orang terhadap UMKM Pak Arif yang terkadang menyebabkannya sepi. Nah, dari kelompok kita sendiri, solusinya adalah untuk yang pertama yaitu kami menyarankan agar Pak Arif memasang terpal agar ketika tidak untuk solusi dari kelompok kami menyarankan agar Pak Arif memasang terpal untuk kendala yang pertama agar ketika hujan pembeli tetap nyaman membeli dan tidak kehujanan. Dan untuk solusi yang kedua, untuk masalah sepi, saran dari kami Pak Arif agar untuk memperluas periklanan di berbagai media sosial seperti GoFood, Shopee Food, Instagram, serta TikTok agar menjangkau lebih banyak pembeli. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.